Namaku Roni. Pemuda dari Jawa Tengah yang tumbuh dengan keyakinan sederhana. Merantau itu pilihan. Pulang itu tujuan. Aku datang ke Jepang bukan untuk mencari cinta. Aku datang membawa kontrak magang, sepatu kerja yang sudah kusam, dan janji pada ibuku untuk bertahan sekuat mungkin. Osaka menyambutku dengan gedung tinggi dan bahasa yang terasa dingin di telinga. Malam itu, segalanya berantakan. Hujan turun tanpa aba-aba. Kereta terakhir sudah pergi. Ponselku mati. Aku berdiri sendirian di depan stasiun kecil. Jaketku basah. Pikiranku kosong. Aku menarik napas panjang. Mungkin aku harus tidur di bangku stasiun. Daijoubu desu ka? Aku menoleh. Seorang wanita berdiri di depanku. Payung bening di tangannya menahan hujan, tapi tidak mampu menyembunyikan sorot matanya yang lembut. Rambut hitamnya sebahu. Wajahnya tenang. Seperti seseorang yang terbiasa memahami kesepian. Aku ketinggalan kereta, jawabku pelan, dengan bahasa Jepang yang seadanya. Dia mengangguk, menatap langit sebentar, lalu kembali padaku. Hujannya akan lama. Penginapan di sekitar sini penuh. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Lalu dia berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di rumahku. 1 malam saja. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku ragu. Aku asing. Dia pun asing bagiku. Melihat kebimbanganku, dia tersenyum kecil. Namaku Aiko. Aku tidak berniat buruk. Aku hanya tidak tega. Aku menatap wajahnya. Entah kenapa, aku merasa aman. Aku Roni, kataku akhirnya. Terima kasih. Hujan masih turun saat kami berjalan berdampingan. Aku tidak tahu malam itu akan mengubah hidupku. Aku hanya tahu, aku menerima tawarannya. Dan 1 malam itu, ternyata bukan sekadar tempat berteduh. Rumah Aiko tidak besar, tapi hangat. Lampu kuning redup menyambut kami, mengusir dingin hujan yang masih menempel di kulitku. Bau teh hijau memenuhi ruangan, menenangkan, seperti pelukan yang tidak terlihat. Kamu bisa duduk dulu, katanya sambil melepas sepatu. Aku ambilkan handuk. Aku mengangguk. Mataku menyapu ruangan itu. Rapi, sederhana, dan penuh sentuhan seni. Ada lukisan kecil di dinding, bunga kering di sudut meja, dan rak buku yang tertata tenang. Aiko kembali membawa handuk dan baju tidur longgar. Maaf, hanya ini yang ada. Tidak apa-apa, jawabku. Aku sangat berterima kasih. Setelah berganti pakaian, kami duduk berhadapan di meja rendah. Uap teh mengepul perlahan di antara kami. Di luar, hujan masih jatuh tanpa henti. Kamu dari Indonesia? Ya, katanya membuka percakapan. Iya, dari Jawa Tengah. Dia tersenyum kecil. Aku pernah ke Borobudur. Matahari terbitnya indah sekali. Aku ikut tersenyum. Indah, tapi malam ini aku justru tersesat di Jepang. Dia tertawa pelan. Suaranya lembut, tidak dibuat-buat. Kamu tidak takut? Tanyanya tiba-tiba. Takut, jawabku jujur. Tapi entah kenapa, aku merasa aman di sini. Aiko terdiam sejenak, lalu menunduk. Aku juga jarang mengajak orang asing ke rumah. Tapi malam ini aku tidak ingin sendirian. Kalimat itu menggantung di udara. Bukan ajakan, bukan rayuan. Hanya kejujuran. Kami berbincang lama. Tentang pekerjaanku di pabrik. Tentang mimpiku pulang dan membuka usaha kecil di kampung. Tentang dirinya yang bekerja di galeri seni dan sering merasa hampa di kota besar. Waktu berjalan tanpa terasa. Futonmu sudah siap, katanya lembut. Aku tidur di kamar sebelah. Saat aku berbaring, aku menatap langit-langit. Jantungku masih berdebar. Aku datang ke Jepang untuk bekerja. Tapi malam itu, aku belajar tentang perasaan yang tidak direncanakan. Dan aku tidak tahu, pagi esok akan membawa apa. Cahaya pagi menyelinap pelan melalui jendela. Aku terbangun dengan perasaan aneh. Tenang, tapi juga berat. Seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu, lalu takut kehilangannya. Aku duduk perlahan. Rumah itu sunyi. Dari dapur terdengar suara air mendidih. Aiko berdiri membelakangiku, mengenakan celemek sederhana. Rambutnya diikat longgar.
Pagi membuatnya terlihat lebih nyata, lebih dekat. Selamat pagi, katanya saat menyadari kehadiranku. Pagi, jawabku. Kami sarapan bersama. Nasi hangat, telur, dan sup miso. Sederhana, tapi terasa istimewa. Kamu akan langsung berangkat kerja? Tanyanya. Iya, aku tidak ingin merepotkan. Dia mengangguk, lalu terdiam. Aku senang kamu menginap. Aku menatapnya. Aku juga. Saat aku berdiri di depan pintu, memakai sepatu, Aiko menyerahkan payung bening yang semalam kami pakai bersama. Bawa ini, katanya. Hujan sering datang tanpa permisi. Aku tersenyum. Terima kasih. Aku akan mengembalikannya. Dia mengangguk. Tentu. Aku melangkah pergi. Kupikir, disitulah cerita kami selesai. Satu malam. Satu rumah. Satu kenangan. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Pabrik. Lelah. Rutinitas. Sampai suatu sore, seseorang memanggil namaku. Roni. Aku menoleh. Aiko berdiri di gerbang pabrik. Payung bening itu ada di tangannya. Wajahnya tersenyum, seolah kami tidak pernah berpisah. Kamu lupa mengembalikan payungku, katanya pelan. Jantungku berdebar keras. Aku sengaja, jawabku jujur. Sejak hari itu, kami mulai bertemu. Berjalan menyusuri Osaka di malam hari. Makan ramen murah. Tertawa di bawah lampu jalan. Aku mulai takut. Takut jika perasaan ini tumbuh terlalu dalam. Takut jika semua ini hanya sementara. Karena aku tahu satu hal. Aku tidak selamanya di Jepang. Musim gugur datang pelan-pelan. Daun mulai menguning. Udara semakin dingin. Dan perasaanku semakin rumit. Aku dan Aiko semakin dekat. Terlalu dekat untuk sekadar teman. Tapi terlalu rapuh untuk disebut masa depan. Kami tidak pernah mengucapkan kata cinta. Namun setiap tatapan dan sentuhan kecil terasa berbicara lebih keras. Suatu malam, kami duduk di tepi sungai. Lampu kota memantul di air, bergetar pelan seperti perasaanku. Kapan kontrak magangmu selesai? Tanya Aiko tanpa menatapku. 3 bulan lagi, jawabku. Dia mengangguk. Lama. Setelah itu kamu pulang. Iya. Sunyi menyela kami. Aku iri pada caramu pulang, katanya akhirnya. Kamu punya tempat menunggu. Aku menoleh. Kamu juga punya hidup di sini. Dia tersenyum tipis. Hidup, iya, tapi tidak selalu punya tempat. Kata-kata itu menamparku pelan. Aiko, kataku hati-hati, aku tidak pernah berniat melukaimu. Aku tahu, jawabnya cepat. Aku hanya ingin jujur. Aku takut malam ketika kamu benar-benar pergi. Aku menggenggam tangannya. Dingin, tapi tidak menolak. Kalau aku tidak pergi, tanyaku setengah berani. Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Jangan bercanda tentang hal seperti itu. Aku tidak bercanda, jawabku. Tapi aku juga tidak ingin berjanji jika aku belum sanggup menepatinya. Kami terdiam. Malam itu kami tidak tertawa. Tidak berjalan lama. Hanya duduk, menunggu waktu berlalu. Sejak malam itu, aku mulai berpikir. Tentang rumah. Tentang cinta. Tentang arti pulang yang sebenarnya. Dan aku tahu, keputusan terberat belum datang. Ia hanya menunggu waktu. Hari kepulanganku tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Koperku kembali terisi. Bukan hanya pakaian, tapi kenangan. Tentang hujan, tentang payung bening, tentang seorang wanita yang mengajarkanku arti tinggal tanpa diminta. Aiko mengantarku ke bandara. Kami berjalan berdampingan, tanpa banyak bicara. Kata-kata terasa tidak cukup untuk merangkum semuanya. Di depan pintu keberangkatan, dia berhenti. Roni, katanya pelan, suaranya bergetar. Kalau kamu sudah sampai di rumah, apakah aku akan dilupakan? Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak ragu. Aiko, kataku, menggenggam tangannya erat. Aku pulang bukan untuk meninggalkanmu. Aku pulang untuk menjemput masa depan. Dia terdiam. Apa maksudmu? Aku menarik napas. Aku ingin kamu datang ke Indonesia. Bukan sekarang jika kamu belum siap.
Tapi suatu hari, aku ingin rumahku juga jadi rumahmu. Air mata jatuh di pipinya. Kamu tidak takut? Aku takut, jawabku jujur. Tapi aku lebih takut hidup tanpa mencoba. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di bandara yang sama. Kali ini menunggu. Jantungku berdebar seperti malam hujan itu. Pintu kedatangan terbuka. Aiko muncul, membawa koper kecil, matanya mencari-cari. Saat pandangan kami bertemu, dia tersenyum sambil menangis. Kamu hanya memintaku tinggal semalam, katanya saat aku memeluknya. Tapi aku memilih tinggal selamanya. Aku tertawa pelan. Dan aku menemukan rumah di matamu. Di teras rumahku di Jawa Tengah, senja jatuh perlahan. Aiko duduk di sampingku, menyeduh teh dengan cara yang kini sudah ia pelajari. Aku menyadari satu hal. Pulang tidak selalu tentang tempat. Kadang, pulang adalah tentang seseorang yang membuatmu ingin tinggal. Jika suatu hari hidup mempertemukanmu dengan seseorang secara tak terduga, jangan buru-buru pergi. Bisa jadi, satu malam yang kau anggap sementara, adalah awal dari selamanya.